Ada sebuah pernyataan dari sebagian orang-orang Wahabi yang awam. Apa kata mereka? Kata mereka yang awam ini, kalau memang Wahabi itu sesat, mengapa Mekah dan Madinah sekarang dikuasai Wahabi? Artinya apa? Menurut Wahabi ini, sebagian Wahabi ini, bahwa menguasai tanah suci itu menjadi dalil ajaran Wahabi itu benar. Ini menurut ini. Menurut Wahabi. Menurut kita bagaimana? Ya jelas salah. Karena dalil di dalam agama itu bukan karena seseorang menguasai tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Masjidil Aqsa, bukan. Tapi bagaimana? Diterangkan dalam banyak kitab hadis ya. Misalnya ini kitab Al-I'tiqad. Kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, karangan Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis ini Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajjatil wada' faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada haji wada', lalu beliau bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay yu'bada bi ardikum." Sesungguhnya syaitan benar-benar putus asa untuk bisa disembah di negeri kalian. Maksudnya di Jazirah Arab. Walakinnahu radiya ayyudu'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Tetapi syaitan merasa puas, merasa ridha apabila syaitan ditaati dalam selain disembah dari amal-amal kamu yang dianggap remeh tapi sebenarnya maksiat. Fahdharu ya ayyuhan nas. Hati-hatilah kalian wahai manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang kalian anggap remeh. Karena itu godaan syaitan. Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian selamanya tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, yaitu kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang menjadi standar di dalam hadis ini adalah Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah tidak menyampaikan nanti standarnya kalian gak sesat, ikuti orang-orang yang menguasai tanah suci. Gak ada begitu. Tapi justru Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu hadis ya, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, juga dalam Al-I'tiqad. Kemudian ada hadis lain ya, yang hampir mirip isinya, samalah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadisnya hasan sahih. Kata At-Tirmidzi hasan sahih. Ini hadis diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sesudah aku meninggal, maka akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat. Kalau ada pendapat banyak berbeda-beda, maka apa yang diikuti? Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, lagi-lagi dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan umatku akan pecah menjadi sekian banyak pendapat yang berbeda-beda. Kalau banyak pendapat yang berbeda-beda, kita berpegang teguh dengan yang mana? Dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Rasulullah tidak menyampaikan kalian berpegangan pada orang-orang yang menguasai Mekah, Madinah. Nggak ada bilang begitu. Tapi sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian juga di dalam hadis yang lain ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis iftirak, bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat. Siapa yang selamat? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan mengikuti ajaran-ajaran para sahabatku. Nah, ini dikatakan yang selamat itu yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat, bukan mengikuti ajaran para penguasa tanah suci, bukan. Karena penguasa tanah suci bisa berganti-ganti.
dari awal itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah dulu orang Syiah Qaramithah atau orang kebatinan menguasai tanah suci Mekah, dan belakangan dikuasai oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini bukan dalil menguasai tanah suci, bukan menjadi dalil kalau Wahabi itu benar. Dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ulama Wahabi mensahihkan hadis ini. Sabda Rasulullah SAW, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Umat Islam itu kalau melakukan kesepakatan tidak akan tersesat. Artinya ijma itu menjadi hujjah yang qat'i, yang pasti benar itu ijma. Kalau nggak terjadi ijma, terjadi perbedaan, maka mana yang diikuti? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'wam. Kalau kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, ikuti golongan mayoritas. Nah, di sini kalau ada perbedaan yang diikuti golongan mayoritas, bukan golongan segelintir orang yang menguasai Mekah dan Madinah, bukan penguasa. Jadi mayoritas. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ya tentang aliran-aliran yang berpecah belah di dalam Islam, lalu bagaimana? Beliau bersabda bahwa yang selamat itu adalah wahyal jamaah. Satu golongan yang selamat adalah jamaah. Jamaah ini oleh para ulama ditafsirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang menafsirkan as-sawadul a'lam, golongan mayoritas. Nah, dari beberapa hadis ini akhirnya para ulama berkesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa Asy'ariyah Maturidiyah? Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini yang istiqomah, ajarannya konsisten dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Di satu sisi. Di sisi lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah juga istiqomah, konsisten dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabat. Tidak mensyirik-syirikkan para sahabat. Kalau Wahabi itu mensyirikkan, membid'ahkan para sahabat, dan itu sudah maklum. Kemudian lagi dari sisi yang lain pula, mengapa Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Asy'ariyah Maturidiyah itu golongan mayoritas sesuai dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, dari sini jelas sekali kalau menguasai Mekah Madinah itu bukan dalil suatu golongan itu benar. Bahkan ulama-ulama Wahabi pun nggak pernah berdalil seperti itu. Misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ulama-ulama Wahabi yang lain nggak pernah bilang kalau golongan yang benar itu yang menguasai Mekah dan Madinah, enggak, atau yang menguasai dua tanah suci. Karena tanah suci ini sejak awal Islam dikuasai Ahlus Sunnah, hanya pernah beberapa tahun dikuasai Syiah Qaramithah ya, atau Syiah Ismailiyah, kemudian belakangan dikuasai Wahabi. Dan umat Islam ini tanah sucinya ada 3. Satunya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sekarang Masjidil Aqsa dikendalikan oleh Wahabi, oleh Yahudi ya, dikendalikan oleh Yahudi, dan itu tidak menjadi dalil kalau Yahudi itu benar karena Yahudi menguasai Masjidil Aqsa, enggak. Ini dalil. Jadi saya sampaikan jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang Wahabi bahwa dalil Wahabi benar karena mereka menguasai tanah suci Mekah dan Madinah. Justru di akhir zaman ini Ahlul Haq itu di dalam sebagian hadis itu tempatnya di Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya. Tapi maksudnya itu bukan Wahabi. Ini ada sebuah hadis ya, hadisnya Hasan, sanadnya Hasan. Kata Syekh Hamzah Ahmad Az-Zain yang mentahqiq hadis ini Hasan. Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid juga berkata begitu, rijaluhu thiqat. Kemudian dalam hadis ini dari Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-dini zahirin." Tidak pernah berhenti satu golongan dari umatku yang tampil di atas agama, yang menang memperjuangkan agama, tampil. Li'aduwihim qahirin, pada musuh-musuhnya mereka ini dapat mengalahkan. La yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa. Tidak membahayakan pada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka kecuali kesulitan yang menimpa mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Hingga perkara Allah datang pada mereka, mereka dalam keadaan demikian. Jadi mereka ini banyak orang gak sepakat pada mereka, tapi mereka Ahlul Haq. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah wa aynahum?" Rasulullah bertanya, "Hai Rasulullah, mereka di mana?" Rasulullah menjawab, "Bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis." Mereka Taifah yang alal haq ini, yang mengikuti kebenaran, tempatnya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan area-area sekitar Baitul Maqdis. Ini siapa? Ini umat Islam yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini yang terus memerangi Yahudi, memerangi orang-orang Yahudi ya di Palestina,
Dan mereka ini memang dilawan oleh